Jadi jangan dikira kalau khilafah berdiri nggak ada maksiat. Ada orang maksiat mah ada aja. Kan bukan Nabi. Jangan dikira di zaman Nabi SAW nggak ada syaitan. Ada syaitannya malah dalam masjid. Mau diikat sama Nabi. Beliau ingat Nabi Sulaiman doa. Ya Allah, berikan aku kerajaan yang tidak diberikan kepada seorang pun setelahku. Nabi Muhammad SAW itu nabinya para nabi. Pemimpin para nabi. Apa kata beliau? Aku tidak mau mengambil wilayah Nabi Sulaiman. Tuh nabi aja nggak mau ngambil hak orang. Ini bukan mursyid ngutuk-ngutuk murid saudaranya sendiri. Ya. Cuma baru saudara udah bisa ngancam-ngancam saudaranya. Kalau nggak ikut ini kalian dicoret. Nah, kan ada begitu kan? Alhamdulillahilladzi Bismillahirrahmanirrahim. Baik. 'allamana 'ilman Silakan disimak ya video yanfa'una ya Arus Hashim fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala akrami khalqika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa warathatihi wa khalifatihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma ya alim 'allimna ilman yuqarribuna ilaik. Allahumma ya alim ya khabir 'allimna ilman yaj'aluna min ahbabika wa awliyaik. Allahumma 'allimna ilman yuwassiluna ila hubbika wa hubbi nabiyyik bihaqqi sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Ini request dari para buya ini. Harusnya yang mengkaji ini Buya Dr. Aldomi. Lalu saya diminta untuk menggantikannya. Ya, Al-Bahrul Madid. Ini yang spesialisnya memang beliau. Karena doktornya memang beliau dokter tafsir. Kalau saya dokternya fil aqidah. Ya. Maka saya nulisnya aqidah gabungan antara li hadis Ahlus Sunnah dan Hanabilah Salafiyah. Jadilah itu buku teologi Muslim Puritan. Itu sudah diwakafkan. Kalau nanti kita cetak pun kita jual hasilnya untuk wakaf. Bahkan semua buku saya insya Allah semuanya wakaf. Jadi kalau antum beli itu sudah wakfan lillah. Maka saya pun tidak melarang yang khususnya teologi Muslim Puritan itu boleh di print sendiri, tapi nggak boleh dijual. Aneh aja nggak jual, masa ente jual? Nah. Tapi kalau nanti diedit sedikit, baru boleh dijual. Pinter bener kan? Belajar dari Buya Yunal kan ngeles fikih itu kan dikit aja. Ya, kalau edisi revisi itu baru boleh. Ya, kalau yang sudah dicetak sebelumnya tidak. Tapi apapun yang kita tulis, kita malu dengan para imam. Ini Imam Ibnu Ajibah nulis kitab Bahrul Madid nggak dapat royalti. Yang dapat si muhakkiknya. Jadi kalau muhakkik ini tidak ikhlas, maka nanti di akhirat dia minta balasan nggak diberi oleh Allah SWT. Kan sudah kamu dapat di dunia gitu ya. Termasuk kalau ada kiai mursyid nalkin bertarif, udah selesai, minta jatah di akhirat. Kata Allah apa? Loh kan kamu sudah dapat, udah ada maharnya tuh. Yang suka ngasih ijazah bermahar, sekarang mah enak, nanti ente jadi apa orang nggak tahu kita ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina. Afan nih baru turun gunung udah langsung ngebut di sini.
Kita sampai, sebelumnya Buya Aldomi, ini mantap ini. Sudah sampai di ayat 100, sekarang masuk ke 101. Berarti antum udah ngaji 100 ayat sama Buya Aldomi ditambah Al-Fatihah 7 ayat. Berarti 107. Ya. Sama Alif Lam Mim masuk 1 ayat loh itu. Ya. Kalau Buya Aldomi nambahin amin, itu udah 107,5 tuh. Allahumma sholli ala sayyidina. Amin bukan bagian ayat tuh ya, jangan salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila al-mu'arrif al-mufassir as-sufi al-jami' bain al-zahir wal-batin Sayyidi Syekh Al-Qutub Ibn Ajibah. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Ya Muslim. Waladhdallin amin. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila Sayyidi Hibril Ummah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa jami'ir rasikhin fi kulli zamanin wa 'asrin. Al-Fatihah. Bismillah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ayat panjang sekali. Ini ayat biasa digunakan orang untuk menahan guna-guna atau mengobati ruqyah ya, versi ruqyah. Tapi saya tidak pakar ruqyah. Saya lebih senang jadi guru ngaji ya. Maka kita coba mengaji ini sedikit ya. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Ini bagusnya disambung ya, tapi boleh tawakuf di situ. وَاتَّبَعُوا, dan mereka. Siapa mereka? Bani Israel. Bani Israel memang dari dulu banyak ulahnya memang. Jadi kalau sekarang berulah wajar. Kenapa? Semua ulah, semua masalah umat terdahulu dikumpulkan di umat ini. Sebagaimana semua ma'rifat umat terdahulu disempurnakan dan dikumpulkan untuk umat zaman ini. Walaupun dia duduk di emperan. Udah seneng aja digituin. Ternyata syaitan itu tilawah juga. Ini namanya tilawah syaitani. Coba dengerin. Wattaba'u, lalu mereka mengikuti. Ma, apa yang tatlu asyayatinu, yang dibacakan oleh syaitan-syaitan. Ini ajib ini. Fi'ilnya pakai mu'annas ya. Kita kan jamak taksir. Kalau aqil, berakal, kita tetap pakai muzakkar tuh. Ma yatlu syayatin. Normalnya. Karena syaitan berakal. Tapi ternyata Allah tidak ridho menyebut syaitan itu berakal. Disebutnya. Jadi ta'nis itu bukan berarti menghina feminisme, bukan. Ta'nis berarti akal dia separuh gitu. Akal dia banci. Dan hati-hati, asyaitan imma minal jinni wal ins. Syaitan itu ada jin, ada manusia. Fasyaitan mu'annathah wa in kana rajulan. Syaitan itu dihukumi mu'annas walaupun dia kelaminnya laki-laki. Dihukumi banci. Nauzubillah min dzalik. Ngeri nih ayatnya. Ini kita belum masuk ke tafsirnya, hanya Syekh Ibnu Ajibah ini. Itu tafsir alam nggak jelas tuh tadi itu ya. Kita baca dulu. Ala mulki Sulaiman, pada masa kerajaan Sayyidina Sulaiman. Nah, ini pelajaran. Orang mengira aku ingin hidup di hidup zaman Nabi. Aku ingin menghidupkan sunnah Nabi. Dia kira di zaman Nabi nggak ada syaitan. Kalau ada Nabi Muhammad SAW selevel itu,
Maka iblisnya yang turun juga langsung iblis yang level yang mirip-mirip gitu. Yang bisa ngelawan. Di zaman Nabi ada orang maling nggak? Ada. Ada orang mesum nggak? Ada. Ada orang korupsi? Ada. Sahabat-sahabat mereka tidak masum, maka sahabat tuh ada yang terjebak kepada korupsi dan mereka tobat. Sahabat-sahabat tengkar nggak? Antum tahu nggak Sayyidina Umar yang dijamin masuk surga disebut orang yang diajak bicara oleh Allah, muhadditsin, itu tidak baikan dengan Sayyidina Ali yang merupakan pintunya ilmu. Wow. Satu, muhadditsin, ruhnya diajak bicara oleh Allah, maka dia dapat ilham setiap saat. Bahkan di zaman Rasulullah SAW, Allah settinglah Sayyidina Umar ini asbab turun ayat hijab. Maka sekarang pada pakai hijab kan ini. Ini sirnya Sayyidina Umar. Ya, berterima kasih ke Sayyidina Umar. Ya, kalau enggak kayak video zaman-zaman dulu pakai apa namanya itu? Kemben apa? Orang Padang nyebut kemben. Sama orang Sulawesi itu sama tuh. Mungkin ada DNA yang sama kali ya. Cipete. Ya. Kemana kau? Ke Cipete. Cindereu ya. Jadi jangan dikira kalau khilafah berdiri nggak ada maksiat. Ada orang maksiat mah ada aja. Kan bukan Nabi. Jangan dikira di zaman Nabi SAW nggak ada syaitan. Ada syaitannya malah dalam masjid. Mau diikat sama Nabi. Beliau ingat Nabi Sulaiman doa. Ya Allah, berikan aku kerajaan yang tidak diberikan kepada seorang pun setelahku. Nabi Muhammad SAW itu nabinya para nabi. Pemimpin para nabi. Apa kata beliau? Aku tidak mau mengambil wilayah Nabi Sulaiman. Tuh Nabi aja nggak mau ngambil hak orang. Ini bukan mursyid, ngutuk-ngutuk murid sama saudaranya sendiri. Ya, cuma baru saudara udah bisa ngancam-ngancam saudaranya. Ya. Kalau nggak ikut ini, kalian dicoret. Nah, kan ada begitu kan? Astagfirullahaladzim. Yang boleh ngomong begitu tuh guru, kawan. Urusan mencoret murid itu urusan guru. Guru yang mana? Guru yang arif billah. Guru yang arif billah, kalau bisa murid itu jangan dicoret-coret. Insyaallah. Kenapa? Karena sang maha guru mau meninggal, apa kata beliau? Mati, nggak mau beliau dicoret. Ini enak aja main coret-coret. Ya. Kerja Allah ente mau coret. Hei, kolbu itu siapa yang ngasain? Urusan kolbu nggak ikut kepada Allah, itu urusan siapa? Maka jangan urus kolbu orang. Mursyid aja nggak boleh ngurus kolbu orang. Hatta Rasulullah SAW tidak diizinkan ngurus kolbu orang. Hatta beliau tidak diizinkan untuk menguasai dirinya sendiri. Apa kata beliau SAW? Walaupun ini urusan ju'at, tapi ini sebenarnya lebih besar dari itu. Ketika beliau memandang dirinya lebih cenderung kepada seorang istri, bukan istri yang lain. Kata beliau, hadza fima amlik, wa la tahkumni fima la amlik. Ya Allah, ini yang aku sanggup. Berbagi semampuku, adil semampuku. Tapi tolong jangan hukum aku terhadap sesuatu yang aku tidak sanggup. Fima la amlik, yang tidak aku miliki. Itu kalimat adab yang luar biasa. Karena Malikul Qulub, Allahu Rabbuna, yang menguasai kolbu hanya Allah. Maka saya nggak percaya tuh pelet-pelet itu hakiki, Bu ya. Pelet itu hanya merangsang perasaan yang berkaitan dengan syahwat. Tidak akan masuk kepada kolbu. Sama sekali. Karena kolbu digenggam oleh yang maha menguasai kolbu. Jadi kalian nggak usah takut juga di pelet-pelet. Tapi nggak boleh sombong juga. Siapa tahu ada syahwat tuh.
Jadi dia akan ada qalbu, ada qalib. Pelet tuh mainnya di qalib, sihir mainnya di qalib. Sesuatu yang melingkupi si qalbu. Kalau ada noda, itu yang dimainin. Mau zikir 1000 kali, kalau memang sudah ada nodanya, kita kira setelah zikir itu isyarat, padahal belum tentu. Siapa tahu isyahwat, ente kira isyarat. Wa ma kafara Sulaiman. Tapi engkau jangan salahkan Sulaiman, karena Nabi Sulaiman itu nabi, tidak pernah kufur. Ya. Walakin asyayatin kafaru. Tetapi yang kafir adalah syaitan. Maka ini rumus. Kullu syaitan kafir. Kullu syaitan kafir wa in kana insanan. Wa in kana yusalli. Kafir fil haqiqah, la fil syariah. Dalam hakikatnya dia kafir. Masalahnya, siapa manusia syaitan? Kan gak ada jaminan. Gak ada jaminan. Karena kita gak tahu siapa manusia syaitan secara hakiki, kita gak boleh nuduh teman kita yang suka ngasih was-was, ente syaitan. Cukup kita bilang, ente nih lidahnya dipinjam syaitan. Itu bahasanya. Jangan dibilang ente syaitan. Siapa tahu yang ngomong setan, kan yang tahu setan juga. Yu'allimuna an-nasa as-sihr. Mereka aneh, di depan dihukumi muannas, tapi di belakang, ternyata di belakang mereka bisa menampilkan kejantanan mereka. Yu'allimuna an-nasa as-sihr. Mereka baru disebut pakai muzakkar maskulin, mengajari manusia sihir. Ternyata syaitan itu muallim juga. Rasulullah SAW kan muallim. Apa kata syaitan? Innama bu'istu muallima. Kalau Rasul ente muallim, jangan kira aneh gak muallim. Aneh muallim juga kata syaitan. Tapi muallim sihir. Sihir, ya, inna fil bayan lah sihir, bukan sihir yang itu sihir harf secara lughatan. Dalam retorika ada sihir, maka setiap mengajarin pidato sihir, ngajarin public speaking sihir, enggak. Ini sihir magic yang kita pahami hari ini, magic ya.